Itu benar, saya yakin benar. Kenapa? Setiap saya hadir, saya pasti bisa menangis. Belum tentu itu benar. Karena takaran kebenaran itu sesuai atau tidak sesuai dengan Rasul. Bukan Anda tenang setelah itu, bukan Anda menangis setelah itu. Bukan itu takaran kebenaran. Takaran kebenaran sesuai atau tidak dengan sunnah Rasul. Di akhirat Anda akan bertemu dengan Rasul. Jangan sampai menyesal. Jangan sampai menyesal. Karena Rasul akan melihat amalan kita. Dan alangkah menyesalnya seseorang ketika dia beramal banyak, ternyata amalan banyaknya tidak berarti apapun untuk amal saleh. Dan saya tidak ingin Anda menyesal. Oleh karena itu, saya ajak Anda untuk berfikir tentang bid'ah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada waktu sedikit, lebih kurang 5 menit untuk tanya jawab. Silahkan. Gak usah banyak-banyak karena gak akan terjawab. Udah cukup, sudah cukup. Gak usah banyak-banyak. Masih ada kesempatan lain. Bandel nih. Paman saya adalah orang yang berakidah tarekat Qadiriyah. Dia berkata, sesuatu yang wajib itu tidak bisa diubah-ubah. Tetapi sesuatu yang sifatnya sunnah itu bisa diubah-ubah oleh kita. Bahkan dia berkata, majunya Islam itu karena adanya bid'ah. Bagaimana menjawab syubhat ini Ustaz? Bilang saja, Paman, Anda sudah terbalik. Nabi mengatakan, persatuan umat, kemajuan umat di dalam sunnah, bukan di dalam bid'ah. Ketika para sahabat bisa bersatu padu, itu karena tidak ada bid'ah di barisan mereka. Namun ketika umat sudah menggeluti bid'ah, yang terjadi perpecahan. Ada hadisnya Ustaz. Apa hadisnya? Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku rahmat. Kita katakan hadis palsu itu. Hadis palsu. Mana ada perbedaan pendapat rahmat? Orang Indonesia saja tidak bisa terima, apalagi orang Arab. Kenapa orang Indonesia tidak bisa terima? Dari dulu kita punya semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mana ada bercerai kita utuh? Mana ada bercerai kita teguh? Enggak ada itu. Bohong itu. Kata orang Arab, farriq tasud. Pecah belah orang, kamu jadi pemimpin. Mau jadi pemimpin, pecah belah orang. Orang bertikai, Anda tegak sebagai pemimpin. Orang bersatu, Anda tidak akan bisa tembus. Orang Indonesia aja nggak bisa terima itu. Hadis itu palsu. Logika tidak bisa terima. Kebiasaan manusia tidak bisa terima. Bukankah semboyan kita persatuan Indonesia? Bukan perpecah belahan Indonesia? Persatuan Indonesia. Persatuan. Wajar kalau dia punya paham seperti ini, karena dia orang tarikat. Bukan orang berpegang teguh dengan sunnah. Tarikat seperti ini tidak pernah diajarkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh turuk sufiyah, tarikat-tarikat sufiyah tidak pernah diajarkan Rasulullah. Dan di antara hal yang aneh yang ada pada mereka adalah zikir yang paling afdol adalah zikir yang membuatmu tidak sadarkan diri. Itu bagi mereka zikir yang paling afdal. Sampai nggak sadarkan diri. Itu hebat. Wallahi Pak Ustadz, wallahi Buya, wahai Kiai, bagi kami orang nggak sadar diri itu orang gila. Bagi kami orang yang tidak sadarkan diri itu beramal tanpa sengaja, nggak diterima amalannya, nggak ada niat. Rufi'al qalamu an thalath. Diangkat pena dari 3 orang. Salah satunya anil majnun hatta yafiq. Dari orang gila sampai dia sadar. Ketika Anda tidak sadar, Anda gila. Tapi bagi mereka itu zikir yang paling hebat. Zikir yang bisa membuat orang jadi gila. Maka wajar kalau mereka banyak jadi orang gila setelah itu.
kemakan zikir mereka sendiri. Sudah, satu aja yang bisa kita jawab. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.